Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang tunnel. Jadi di Mikrotik sendiri terdapat beberapa tunnel, salah satunya yaitu EOIP tunnel. EOIP tunnel ini merupakan tunnel Mikrotik property, jadi hanya bisa ditemukan dan dikonfigurasi di perangkat Mikrotik saja. Oke, langsung aja kita konfigurasi. Pertama, topologinya seperti ini ya teman-teman. Ada router di Bekasi dan di Solo. Jadi fungsi tunnel ini kita membuat jalur khusus, yaitu jalur virtual yang ada di internet, supaya antar router Bekasi dan router Solo ini bisa saling berkomunikasi, terutama dari PC1 dan PC2 walaupun mereka berbeda kota bisa melakukan sharing untuk kebutuhan perusahaan mereka gitu. Nah, tunnel sendiri ini adanya di jalur internet. Jadi kita memanfaatkan internet untuk membuat jalur virtual agar kedua router bisa saling terhubung. Kan kita nggak mungkin kalau misalnya membuat hubungan kabel jaraknya dari Bekasi ke Solo, karena itu sangat jauh dan nggak mungkin sekali gitu. Nah, sekarang langsung aja kita konfigurasi. Di sini saya sudah ada router Bekasi, sudah saya namain, dan router Solo. Nah, sekarang teman-teman ikutin IP address-nya seperti ini ya. Untuk IP address Ether 1, maksudnya ini Ether 2 untuk mengarah ke klien, dan ini juga Ether 2. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan EOIP tunnel, itu IP-nya harus satu subnet, IP yang mengarah ke klien. Misalnya di sini 10.10, di sini juga harus titik 10, walaupun belakangnya di sini titik 100. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan yang namanya bridge. Jadi kita nanti akan memanfaatkan EOP tunnel ini dengan bridge. Biar tidak bingung, kita langsung aja kita cek di IP address-nya seperti ini. Nah, ini untuk Ether 1 IP address untuk internet, untuk Ether 2 ini untuk mengarah ke klien. Nah, sekarang teman-teman bisa ke menu interface. Nah, di sini teman-teman biasanya kan tampilan seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung masuk ke EOP tunnel maupun di add kayak gini, terus pilih EOP tunnel. Yang mana aja bebas. Jadi sama aja. Nah, di sini kita masuk ke EOP tunnel. Lalu, nah, untuk namanya kita bisa ganti, bisa tidak. Misal di sini biasanya saya ganti untuk keterangan ini tunnel ke
8 10.100 25 9218 10.20. Oke. Nah, ini sudah kita masukin IP address, cuman belum bisa ngeping. Kenapa? Karena kita belum melakukan bridge ya. Ini ngeping ke IP sendiri, sekarang ngeping ke, nah ini belum bisa, masih timeout. Akan not reachable. Nah, sekarang kita masuk ke Winbox lagi, kita masuk ke menu bridge, kita di bridge nya ini tab bridge, kita add, ini apply aja. Nah, ini kita cuman buat interface bridge. Nah, ketika masuk ke tab port, kita tambahkan di sini, kita gabungkan interface yang mengarah ke EOP tunnel, apply. Oke, terus kita tambahkan yang mengarah ke klien, enter 2, apply. Jadi kita menggabungkan antara interface tunnel dan interface Ether 2 supaya mereka satu jaringan, jadi mereka terhubung secara langsung, digabungkan menjadi satu interface. Nah, seperti ini. Sekarang di router solo ya, di bridge, add, apply, masuk ke port. Nah, di sini kita tambahkan interface tunnel dan kita tambahkan interface Ether 2. Nah, oke ya, bisa ya. Setelah itu, kalau kita cek di menu interface, nah di sini terdapat RS. RS ini artinya running slave. Jadi kedua buah interface ini sudah running sebagai bridge, sudah digabungkan menjadi satu interface yang sama. Sekarang kita tes ping. Nah, sudah bisa. Ping 192.168.10.10 sudah bisa saling ngeping. Kenapa harus satu subnet? Karena bridge itu kan fungsinya hampir sama dengan switch, menggabungkan interface supaya menjadi interface yang sama gitu. Karena bridge itu kita harus menggunakan yang namanya subnet yang sama. Kalau misalnya kita untuk menghubungkan dua buah subnet yang berbeda, kita bisa menggunakan routing, di mana kita bisa memilih tunnel yang beda gitu dari EOIP. Kita bisa pakai tunnel IP tunnel maupun Gere tunnel kalau misalnya kita komunikasinya ingin menggunakan routing. Nah, kalau di EOIP tunnel sendiri punya kelebihan khusus, jadi kita bisa melakukan bridge gitu antara jalur tunnel dan jalur si yang mengarah ke klien gitu. Sekarang klien sama klien sudah terhubung satu sama lain menggunakan bridge, lalu bridge itu terhubung dengan tunnel. Jadi mereka berkomunikasinya melalui tunnel. Oke, mungkin sampai situ aja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar, kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.